Labana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Rabani dengan NIM 231340085. Nah, di sini saya akan memenuhi dengan learning journal pertemuan ke-10 dengan mata kuliah public speaking. Nah, teman-teman, di sini dari mata kuliah public speaking tersebut saya ingin menjelaskan bahwasannya ada hal-hal macam-macam memang ketika memang kita public speaking di depan orang banyak, kita mendapatkan hal-hal gangguan-gangguan maupun dari internal diri kita sendiri ataupun dari eksternal. Nah, contohnya kalau misalkan memang dari internal, contohnya seperti nervous, gugup, ataupun memang terlihat ketika memang di dalam individu tersebut tidak adanya persiapan diri, ataupun dari eksternal tersebut bisa dengan cara adanya ketika memang tidak menyiapkan materi ataupun memang kita tidak bisa menyinkronkan dengan siapa kita berbicara di depan orang banyak. Nah, sini saya akan menjelaskan bahwasannya ketika memang kita nervous, adapun contoh-contoh nervous yaitu dengan ciri-ciri khas, yaitu dengan kita gugup ketika memang berbicara ataupun dengan tubuh yang bergemetar, dan kita bisa melihat dari intonasi ketika memang si individu ini berbicara di depan orang banyak, apakah dia terburu-buru ataupun dengan cara terbata-bata. Nah, di situ bisa menjadi hal yang memang terjadinya hal nervous tersebut. Adapun hal nervous bisa dijadikan ketika memang si individu ini tidak menyiapkan materi dengan matang. Ketika memang kita sudah menyiapkan materi dengan matang, hal kecil kemungkinan untuk kita terkena nervous tersebut. Maka dari itu, ketika memang kita ingin berbicara di depan orang banyak, kita harus menyiapkan materi yang begitu penting, teman-teman. Nah, ketika memang kita sudah menyiapkan materi begitu penting dan begitu banyak, maka dari itu kita harus melihat lagi bagaimana kita berbicara di depan orang banyak. Kita harus menyesuaikan ketika memang kita menyiapkan materi untuk orang-orang, ketika berbicara di depan orang pejabat-pejabat tinggi, materi seperti apa yang harus kita sampaikan, bahasa-bahasa seperti apa yang harus kita sampaikan. Dan ketika memang berbicara di depan masyarakat umum, masyarakat orang-orang kampung, orang-orang masyarakat sekitar, bahasa seperti apa yang harus kita sampaikan dan materi apa yang harus kita siapkan. Ketika memang kita sudah memahami isi dari materi yang akan kita bawakan, kecil kemungkinan kita untuk termasuk dalam ciri-ciri orang-orang yang nervous. Nah, teman-teman, maka dari itu ketika memang teman-teman ini mengalami nervous, alangkah baiknya yang pertama itu berdoa, meminta dilancarkan segala hal urusan ketika memang ingin berbicara di depan umum banyak. Contohnya seperti memang yang ada di dalam agama saya itu yang saya amalkan ketika memang ingin berbicara di depan orang umum banyak, saya selalu berdoa dengan suara yang berbunyi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah dengan mengamalkan amalan tersebut, saya begitu pede ketika memang berbicara di depan orang banyak. Maka dari itu, teman-teman, ketika memang sudah mempersiapkan materi yang matang, sudah mempersiapkan apapun, akan tetapi teman-teman lupa untuk berdoa dan meminta kepada Yang Maha Kuasa untuk melancarkan segala hal ketika memang berbicara depan umum orang banyak. Nah, ketika memang teman-teman sudah bisa untuk menghilangkan nervous tersebut, itu menjadikan modal awal yang dimana ketika memang tidak nervous, mental kita akan menjadi lebih bagus ketika memang berbicara depan umum. Tidak adanya logat-logat atau intonasi yang terbata-bata, tidak adanya badan yang bergemetar ketika memang berbicara depan umum. Nah, yang perlu teman-teman ketahui semuanya, nervous tersebut juga terbagi menjadi dua, yaitu ketika memang nervous tersebut ada di dalam internal diri kita sendiri, yang dimana ketika memang sudah bawaan dari genetik kedua orang tua. Nah, hal tersebut masih bisa kemungkinan untuk ditanggulangi dengan cara kita berbenah diri dan melakukan pembelajaran ketika ingin berbicara depan umum. Dan ketika memang kita sudah berbicara di depan umum, kita harus mengevaluasi diri kita, apa yang kurang, apa yang harus dibenahi.
Dan ketika memang bicara depan umum lagi selanjutnya, kita bisa mempelajari apa-apa yang salah dan menjadikan lebih benar. Nah, mungkin kurang lebihnya cukup. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.